kita sembah Tuhan, kita mau katakan, Tuhan Engkau begitu baik buat kami, Engkau selalu bersama kami. Engkau tahu hati kami Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Mari kita mau puji nama Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau lakuku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi kita angkat lagu ini bersama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
Dengan iman dan percaya kita nyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus, hanya damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati kami dan pikiran kami Tuhan. Hari ini kita meneruskan pembelajaran kita mengenai buah roh dengan rasa kesabaran. Kesabaran. Definisi kesabaran artinya tidak cepat meledak, tidak cepat marah, mampu menahan diri dari emosi. Penguasaan dirinya hebat. Kesabaran juga berarti tabah untuk menghadapi kesukaran hidup, kesulitan, kesesakan, kesusahan, penderitaan, kesukaran. Tabah, sabar. Tidak cepat marah, tidak cepat meledak, tidak cepat putus asa. Sabar, tabah. Itu kesabaran. Itu buah roh yang diinginkan Tuhan Yesus bagi semua murid-muridnya, orang yang percaya. Karena kesabaran adalah ciri khas dari Tuhan Yesus Kristus. Amsal 14 ayat 17 mengajarkan kita, orang bijaksana itu
Sabar. Orang bodoh itu cepat marah, cepat emosi, cepat meledak. Waktu kita membaca ayat-ayat ini, mari kita mengevaluasi diri. Kita termasuk orang bijaksana atau orang bodoh. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi waktu saya bicara begini juga, saya mengintrospeksi diri. Dalam bulan-bulan ini saya sedang dites kesabarannya. Dan memang betul, ada masalah yang saya dengar cuma dari pengakuan orang. Waduh, waktu mendengarnya itu saya kaget setengah mati, mau menangis tapi tidak bisa. Tapi saya sabar menunggunya. Ternyata ada bukti kedua, yaitu bukti yang tidak bisa bukti otentik yang tidak bisa disangkal. Jadi 2 bukti cukup sehingga saya bisa mengambil tindakan. Kalau saya meledak begitu saya mendengar informasi pertama, saya tidak dapat informasi kedua. Jadi betul saudara, orang bijaksana itu sabar. Orang bodoh itu gampang meledak. Amsal 19 ayat 11 bilang, orang sabar itu berakal budi, bijaksana. Ya. Hari ini kita mau mempelajari 2 hal. 1, sabar kepada sesama. 2, sabar menunggu waktunya Tuhan. 1, sabar kepada sesama. 2, sabar menunggu waktunya Tuhan. Mari kita buka dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ini firman yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri, bicara mengenai kalau ada masalah konflik dengan sesama. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berarti 490 kali. Alias banyak kesempatan diberikan. Sebab hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah raja itu, ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saya sudah kurs 10.000 talenta itu kalau sekarang itu 900 triliun. Pernah lihat uang seperti itu saudara? Tidak, saya juga belum. 1.000 juta itu 1 miliar. 1.000 miliar itu 1 triliun. 900 triliun itu banyak banget. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya yang banyak itu. Tetapi maka sujudlah hamba itu menyembah dia, menyembah raja itu, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Belas kasihan. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Wow. Karena belas kasihan raja itu menghapuskan hutangnya dan membebaskan dia. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain. Sama-sama hamba yang berhutang 100 dinar kepadanya. 100 dinar kalau di kurs dinar Kuwait sekarang ini sekitar 5,7 juta rupiah. Kita lengkapi saja 6 juta rupiah. Banyak gak? Banyak gak? Banyak. Banyakan mana sama yang tadi 900 triliun? Wow. Ia menangkap dan mencekek kawannya itu, katanya bayar hutangmu.
Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, dilaporin sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu itu tadi telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau. Saya ulang, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu. Terjemahan lain, tidak sabar dengan segenap hati. Diibaratkan salah kita, dosa kita sama Tuhan itu 900 triliun. Orang lain salah sama kita itu 6 juta. Jadi kalau Tuhan mengampuni dosa kita, kita pun harus minta kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk mengampuni saudara kita yang bersalah kepada kita. Amin. Saya tahu gak gampang. Karena Tuhan mengajarkan di bagian lain, doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di bagian lain Alkitab bilang, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan saudaramu, aku pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi, pertanyaan saya, kenapa kita harus sabar kepada sesama kita? Berdasarkan Matius 18 ayat 21 sampai 35. Karena Tuhan juga sudah sangat sabar pada kita. Betul? Betul? Kita kan sering berdosa. Dosa pikiran, dosa perkataan, dosa perasaan, dosa perbuatan. Coba kalau dihitung dari kita lahir sampai sekarang. 900 triliun, banyaknya. Banyak, Alkitab bagian lain katakan tinggi kalau ditumpuk sampai ke langit. Dosa orang sama kita juga banyak. Tapi banyakkan dosa kita sama Tuhan. Betul? Jangan kasih celah buat iblis. Iblis paling seneng kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang. Ingat-ingat terus salah orang. Sehingga kita lupa salah kita diampuni Tuhan. Sehingga itu celah iblis untuk kita bikin sakit hati, pahit hati, dendam, kebencian, permusuhan, kejahatan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Sebab itu, kenapa kita harus sabar kepada sesama kita? Karena Tuhan pun sangat sabar bagi kita. Amin. Kalau nggak mampu, saya tahu nggak gampang saudara. Berdoa, nangis, minta Tuhan beri kekuatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa sabar kepada sesama kita? Bagaimana? Bagaimana? Tadi kan kenapa? Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa sabar sama sesama kita? Doa, minta pertolongan Tuhan, minta kesanggupan dari Tuhan. Ingat kesabaran Tuhan buat kita. Sehingga kita akan bilang, ya udahlah, Tuhanlah yang memberi aku kesanggupan untuk sabar kepadamu. Karena hanya Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Betul, saudara. Kalau kita tambah benci sama orang yang nyebelin itu, dia tambah jauh dari Tuhan. Kita pun tidak mau mendoakan dia. Tapi kalau kita sabar sama dia, kita akan menangis di hadapan Tuhan, berdoa untuk dia. Betul gak? Dan Tuhan yang bisa mengubahkan hati manusia. Kita mah gak bisa. Jadi pertama, sabar kepada sesama. Ampunilah
orang lain karena kita pun perlu diampuni Tuhan. Kapan? Setiap hari. Kalau kita simpan kesalahan orang, maka kesalahan kita pun tidak diampuni. Itu kata Tuhan Yesus. Kalau kita tidak diampuni, maka doa kita juga tidak didengar. Yakobus 5 ayat 16 bilang apa? Doa orang benar, yang besar kuasanya. Kalau kita mau didengar doanya, kita harus jadi orang benar. Orang benar itu orang yang diampuni dosanya. Orang yang diampuni dosanya itu orang yang mengampuni kesalahan orang lain. Orang yang sabar kepada orang lain. Saya tahu ini gak gampang, betulan gak gampang. Tapi maukah kita menghasilkan buah Roh Kudus? Maukah kita menghasilkan buah pertobatan? Persoalannya itu aja. Kalau mau, ya doa, minta kekuatan untuk sanggup. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar. Kristus beri kuat padamu. Yang bisa memberi kita kekuatan kesabaran hanya Tuhan. Betul? Untuk orang-orang seperti saya ini yang karakternya kolerik. Lu beri, gua beri. Tapi untuk belajar sabar itu mau apa enggak? Saya sih mau. Saudara mau enggak? Tambah hari tambah serupa dengan Kristus. Ya. Karena ingat kita hidup ini untuk menjadi duta besar kerajaan Allah. Supaya orang lihat perbuatan kita yang baik dan nama Tuhan dimuliakan. Oke, sekarang yang kedua. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Kita udah doa, udah lama, Tuhan belum jawab. Berdoa, menunggu lagi, Tuhan belum jawab. Aduh, ini Tuhan cuekin saya nih. Tuhan gak peduli sama saya. Bahkan sampai ada orang bilang sebenarnya ada Tuhan apa enggak sih? Karena tidak sabar, marah, emosi, tidak dapat menguasai diri. Tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Pernah punya pengalaman seperti itu? Udah doa lama tapi belum ada pertolongan. Pernah? Ya, apa yang harus kita lakukan? Saya mau saudara lihat, ingat di 1 Samuel 13. Ada seorang terkenal yang dia gak sabar menunggu waktunya Tuhan. Dia sudah tunggu 7 hari, tapi Nabi Samuel tidak datang-datang. Nabi Samuel itu seharusnya yang memimpin dalam doa pengucapan syukur dan pertolongan kepada Tuhan. Tapi Nabi Samuel gak datang-datang, kesel dia, akhirnya dia bilang udah saya aja yang pimpin ibadah doa itu. Begitu dia selesai pimpin, karena rakyat juga udah gelisah, mana nih, kok yang ditunggu gak datang-datang. Aduh capek nih nunggu, capek gak menunggu? Capek gak? Capek ya menunggu, membosankan. Akhirnya dia yang pimpin. Dan begitu selesai dia memimpin, padahal dia tidak punya kapasitas, kewenangan untuk itu, Nabi Samuel datang. Nabi Samuel bilang, ketahuan ya, kamu tidak taat. Ketahuan ya karaktermu, kamu tidak sabar. Karena itu Tuhan bilang, posisimu, kerajaanmu tidak akan diteruskan dengan keturunanmu. Kamu akan stop jadi raja karena ternyata kamu ditimbang terlalu ringan. Karaktermu tidak bisa. Karaktermu tidak bisa. Dan Tuhan akan memilih pemimpin yang baru. Yang punya hati taat. Kamu tidak sabar. Kamu tidak sabar. Kamu tidak taat. Siapa nama orang itu? Saul. Dia menangis tapi udah jadi bubur gak bisa jadi nasi lagi. Dan memang terbukti sesudah itu dia kembali tidak taat. Ditegur tidak taat. Diperingati tidak taat.
Padahal sebelum dia diurapi Nabi Samuel, dia seorang yang penakut, tidak pede. Tetapi sesudah didoakan, diurapi, roh Tuhan katakan ada menguasai dia, dia berubah menjadi orang yang pede. Diubahkan karena sesuai kebutuhan untuk memimpin. Tapi ternyata di dasar hatinya dia orang yang tidak taat, dia tidak sabar, dia tidak percaya waktunya Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Pengkhotbah, ada Vin? Gak ada, tolong dibuka aja deh Vin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengajarkan kita, ia membuat, ia huruf besar berarti Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita kan pengennya jalan kita rata, mulus, gak ada masalah, happy all the time, betul? Tapi kenapa Tuhan izinkan persoalan, kesusahan, penyakit, pengkhianatan, kejahatan? Kita gak ngerti. Kapan kita ngerti? Nanti waktu kita bertemu Tuhan, muka dengan muka kita boleh tanya. Maka Tuhan akan menjelaskan kenapa. Otak kita cuma segini, kreativitas Tuhan besar. Sebab itu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita mah pengennya amin, langsung terrealisir. Betul ya? Amin, langsung ada. Amin, langsung ada mujizat. Tetapi kenapa enggak? Yang kita pelajari, Tuhan menunda, Tuhan bilang tunggu. Paling bagus untuk proses membentuk karakter. Proses membentuk iman. Proses membentuk hikmat kebijaksanaan. Kalau cepat-cepat dikasih, maka kita akan anggap enteng. Anggap biasa, anggap itu karena saya rajin berdoa, karena saya rajin berpuasa, jadi merasa hebat. Padahal semua yang baik yang kita terima itu anugerah Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan kita rajin berdoa, bukan karena kita baik dan semuanya. Hanya karena kemurahan Tuhan. Sehingga hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi waktu kita menanti doa belum dijawab, menunggu dengan sabar waktunya Tuhan. Amsal 14 ayat 17 kita diajar untuk bijaksana. Amsal 19 ayat 11 kita diajar untuk berakal budi. Roma 12 ayat 12 kita diajar untuk sabar dalam kesusahan, tabah dalam kesukaran. Amin. 2 Korintus 6 ayat 4. Waktu kita sabar menunggu waktu Tuhan, di dalam persoalan penderitaan, kesesakan, kesukaran hidup, Tuhan sedang memproses kita. Pertanyaan yang kedua, siapakah orang yang didoakan, dinubuatkan untuk menjadi pemimpin Israel umur sekitar 15 tahun? Di sini siapa yang 15 tahun? Oh, Daniel. Ya, didoain 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Bukan enak, tapi dihina sama saudara-saudara. Mau dibunuh berkali-kali, 18 tahun. Mau ditombak, 19 tahun. Harus kocar-kacir lari kemana-mana karena dikejar-kejar sama orang yang sirik dengki. Sampai terrealisir kurang lebih 15 tahun kemudian. Hidupnya gak enak. Orang tuanya, keluarganya bahkan harus kabur meninggalkan semua rumah mereka, kambing mereka di kampung Bethlehem. Kabur masuk ke goa-goa karena raja mengejar dia. Sampai bahkan dia pernah saking depresinya gak tahu harus kemana lagi. Dia kabur dari satu tempat
ke tempat lain, pindah kabur diam-diam. Dia pura-pura jadi orang gila supaya nggak ditangkap. Dia sabar, dia tabah menghadapi penundaan realisasi waktu Tuhan untuk membuktikan bahwa rencana Tuhan pasti digenapi, bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin. Siapa dia? Daud, 15 tahun. Gak mudah, susah, sulit. Tidak bisa tinggal di rumah biasa. Istrinya diambil dikasih ke orang. Lagi tidur mau ditancepin, pakai tombak dan sebagainya. Artinya kenapa gak Tuhan langsung sesudah dia didoain Nabi Samuel, terus 2 tahun lagi, 3 tahun lagi diangkat jadi raja. Kenapa enggak? Kenapa harus mengalami waktu yang panjang? Karena Tuhan sedang memproses dia. Memang dikatakan hatinya mengasihi Tuhan, tapi kan harus dibuktikan melalui kesenangan hidup atau kesukaran hidup. Kesukaran hidup. Kapan terbukti orang beriman? Kapan terbukti orang sungguh-sungguh beriman? Waktu dia mengalami pencobaan, waktu dia susah, waktu dia sakit, waktu dia nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan persoalan. Dia tetap percaya Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Waktu keadaannya tidak baik. Dia tetap percaya walaupun aku nggak ngerti, walaupun aku nggak habis pikir, kok Tuhan izinkan yang nggak baik terjadi dalam hidupku. Tetapi dengan imanku aku percaya Tuhan baik, Tuhan lebih besar dari masalahku. Tuhan lebih berkuasa, Tuhan lebih berhikmat daripada apapun. Aku percaya Tuhan baik. Amin. Itu namanya. Dan Daud melewati itu. Suatu hari dia berdosa dan ditegur langsung sama Nabi Nathan. Dia gak bunuh loh Nabi Nathan itu. Dia langsung ngaku, iya saya salah. Tolong berdoa supaya Tuhan mengampuni aku. Dia raja loh, dia bunuh Nabi itu bisa. Tapi dia enggak. Dan waktu dia berdoa berpuasa supaya anaknya sembuh, ternyata anaknya mati, meninggal. Dia bisa loh sakit hati, dia bisa loh pahit hati, tapi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kenapa? Dia punya iman yang lebih besar dari masalahnya. Karena sudah terproses, terbentuk. Melalui apa? Melalui apa? Kesusahan hidup. Dia sabar. Daud. Jadi saudara yang kekasih, melalui bacaan yang kita lihat hari ini, bahwa kita harus belajar sabar kepada satu dengan yang lain. Supaya mereka lihat perbuatan kita yang baik, dan akhirnya pada waktu dan cara Tuhan, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan kita seperti orang yang tadi, yang dibebasin utangnya 900 triliun, tapi mau mencekek dan memenjarakan orang yang utangnya sama dia 6 juta. Dia lupa, dia hidup, dia bebas hanya karena kemurahan. Yang kedua, mari kita belajar untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Dengan cara tetap percaya, beriman. Iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman bertumbuh dari hidup, melewati kesusahan hidup, punya pengalaman hidup dengan Tuhan. Iman bertumbuh dari persekutuan, ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan biasa melalaikan ibadah. Iman bertumbuh. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan. Gak usah yang lain-lain. Kadang saya juga sudah tidak tahu lagi bagaimana. Karena bingung kenapa kok Tuhan izinkan persoalan seperti itu. Saya hanya memuji menyembah Tuhan. Waktu saya memuji menyembah Tuhan, hati saya dikuatkan.
Sehingga saya bisa bilang begini loh saudara, Tuhan aku gak ngerti. Kenapa Tuhan izinkan itu, gak masuk nalarku, kenapa Tuhan izinkan seperti itu. Tapi aku percaya kok Tuhan baik. Aku percaya, pengertianku sekecil. Aku tidak mengerti, tapi aku percaya. Yang ketiga, saudara, apa yang harus kita lakukan? Waktu kita menunggu waktunya Tuhan, sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Yesus beri kuat padamu. Sekarang siapa yang sedang mengalami persoalan besar? Tuhan ajarkan kita semua sabar. Sabar menunggu waktunya Tuhan. Tetap beriman. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat mujizat. Tetap percaya Tuhan baik walaupun keadaan kita tidak selalu baik, bahkan tidak baik. Berdoa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, sabar. Kalau nggak bisa sabar, doa, nangis sama Tuhan, bilang, tolong saya Tuhan supaya saya sabar. Orang sabar itu berakal budi, orang sabar itu bijaksana, orang cepat marah, cepat putus asa, cepat frustasi, itu bodoh, Alkitab yang bilang. Mari kita juga sabar satu dengan yang lain. Jangan kasih celah buat iblis. Saling mengampuni, gampang gak? Gak gampang. Saya tahu gak gampang. Tapi mau gak kita supaya Tuhan dipermuliakan? Mau gak kita kalau tiba-tiba kita meninggal, Tuhan bilang selamat datang anakku, hambaku yang taat setia, mau gak? Saya mau. Kita semua punya masalah lain-lain. Tapi kita semua perlu Tuhan untuk kita bisa sabar. Betul? Betul? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau tahu keadaan kami. Kami berterima kasih karena Tuhan sayang kami. Tuhan mau kami tambah serupa dengan karakter-Mu. Tuhan mau kami menghasilkan buah pertobatan. Tuhan mau kami mempermuliakan nama-Mu. Tuhan mau kami bisa dilihat orang dan orang bisa lihat Tuhan dalam kelakuan hidup kami dan mereka percaya kepadamu. Tuhan mau kami naik kelas dalam iman. Tuhan mau kami naik kelas dalam karakter, kesabaran, tidak cepat meledak, tidak cepat marah, tidak cepat frustasi. Ketika tekanan, kesukaran, masalah, orang-orang sulit Tuhan izinkan ada di dalam sekitar hidup kami. Tambahkan iman kami ya Tuhan, kami mau menghasilkan buah pertobatan. Sabar kepada orang-orang yang Tuhan taruh untuk mengasah karakter kami, pengalaman hidup kami. Sabar juga menanti Tuhan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah terus kepada kami. Mari kita mulai berdoa saudara secara pribadi. El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El
Yang kita pelajari hari ini berkat Tuhan, yaitu karakter Kristus, kesabaran. Berbicara kepada Tuhan, Tuhan tahu kalau kita benar-benar pengen tambah hari, tambah sabar, tambah menghasilkan buah Roh Kudus. Tak usah aku takut, Allah menjagaku. Tak usah aku susah, Yesus peliharaku. Tak usah aku susah, Roh Kudus hiburku. Penghiburan Tuhan bagi kita. Tak usah aku cemas, Dia memberkatiku. Imani saudara, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Ya besar, ya besar, El Shaddai-mu. Dia Tuhan lebih besar dari apapun. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Puji Tuhan. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Yesus beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Yesus beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Kristus beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Kristus beri kuat padamu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar,